Bagaimana perilaku konsumen di digital Bapak Ibu? Mungkin sekarang teman-teman yang zaman now ya, yang di kisaran usia saya atau mungkin jauh lebih muda dari saya, sekarang semua cari di internet, betul ya? Teman-teman semua cari apapun sebelum kita belanja, selalu kita cari reviewnya di YouTube kah, di sosial media. Dah, juga sekarang ini kalau kita mau iklan tidak semurah dulu Pak, iklan digital. Karena sudah banyak mereka yang sadar dan iklan di digital juga. Dulu harga kita iklan di TV, kalau zaman tahun 90-an Pak, Sampurna, contoh beberapa brand-brand yang tahun itu berani iklan di TV, harga iklan di TV rate-nya nggak semahal sekarang. Sorry, sekarang harga TV murah Pak, maaf saya ralat. 10 tahun lalu harga TV mahal-mahalnya, tetapi 2010 ke 2020-an ini Bapak Ibu, harga iklan di TV radio semakin turun. Karena semua orang sudah beralih ke iklan digital. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, semakin banyak yang sadar untuk beriklan di platform channel tersebut, maka akan semakin mahal biayanya. Nah, kesadaran orang-orang zaman now karena sudah tahu bahwa iklan digital lebih efektif, maka sekarang lebih mahal Bu. Terus cara baru apa lagi Pak Sandi? Kalau dulu kan harus iklan di TV, koran, radio itu yang efektif katanya, bikin pameran. Sekarang berubah harus ke digital. Digital masih efektif nggak sih? Nah itu yang perubahan-perubahan yang sangat tercepat Bapak Ibu. Bahkan banyak sudah orang pinter sebelum ketemu sales, mulut sales kita. Dia sudah tahu paham spek yang kita jual, sudah paham benar kelebihan kekurangan kita sebelum sales marketing kita menjelaskan. Customer jauh lebih pintar, lebih cepat daripada kita Bapak Ibu. Itu kesulitan yang ada di dalam bisnis keluarga. Jadi masih butuh tim sales nggak Pak Sandi? Butuh marketing nggak sih sebetulnya sekarang? Itu pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang sering muncul ya. Apalagi Bapak Ibu ada komunitas-komunitas. Nah rekan-rekan semua yang hobi komunitas fotografi, beberapa ini ya generasi muda ya. Kalau komunitas fotografinya ngomong, cari kamera apa yang bagus, merek ini aja. Cari apa yang bagus, merek ini aja. Kadang mereka lebih percaya komunitasnya, teman-temannya ketimbang percaya sama perusahaan kita. Apalagi ada banyak influencer ya di sosial media ngomong A, semua ikut A. Jadi cara marketing sudah berubah Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengandalkan cara lama, papan baliho konvensional, iklan di mana-mana ya. Tekniknya mungkin berbeda lagi. Nah ini yang sekilas anak-anak muda, apalagi yang generasi instan, generasi Z. Bapak Ibu generasi Z ini generasi usia 20-an. Ya, kalau generasi milenial, generasi 30-40-an Bapak Ibu. Generasi Z khususnya hanya mau berurusan dengan perusahaan yang cepat tanggap, cepat kirim, cepat kalau ada komplain cepat ditangani. Karena apa? Kecepatan mereka berpindah toko itulah kecepatan memindahkan jempol mereka Bapak Ibu. Secepat jempol mereka bergerak, ini nggak ada sekian detik, sepermili detik jempol saya bergerak Pak. Secepat itulah mereka pindah toko yang lain. Kalau mungkin kita dulu ke Kembang Jepun, Kapasan Pak, cari kain, cari barang Bu Linda ya. Wah cocok, atau di Pasar Atom misalnya. Nggak cocok toko ini, keluar lagi, tanya lagi ke toko satunya, tanya lagi sama penjualnya. Ada waktu, tenaga yang kita keluarkan untuk pindah dari satu toko ke toko yang lain. Tapi sekarang tidak demikian. Secepat jempol mereka bergerak Bapak Ibu. Itulah kecepatan pindah toko. Artinya kalau kita masih tidak punya kemampuan melayani generasi ini, mungkin beberapa tahun mendatang Bapak Ibu, cara orang berbelanja sudah sangat berbeda sekali dan kita harus mampu mengimbanginya sebagai bisnis keluarga. Bagaimana agar bisnis keluarga bertahan lintas generasi? Ada mitos yang mengatakan, Bapak Ibu pasti hafal ya, generasi pertama mendirikan, generasi kedua mengembangkan, generasi ketiga menghabiskan, menghancurkan. Menurut saya jangan selalu salahkan generasi ketiga Pak. Kenapa demikian? Biasanya kalau beda generasi sudah 3 generasi itu bisnis rata-rata sudah usia 50 tahun lebih Pak. Sebagai salah satu produsen pintu yang di jalan Kayun Bapak Ibu tahu ya, pintu harmonika terkenal itu sudah 58 tahun Bapak Ibu, sudah lintas generasi ya. Sudah 3 generasi biasanya sudah 50 tahun lebih. Nah masalahnya Bapak Ibu, kalau sudah 50 tahun lebih, zamannya berubah, tetapi biasanya cara manajemen bisnisnya, cara marketingnya khususnya masih sama. Apa yang kira-kira terjadi? Kira-kira ada jawaban Pak? Dengan Pak Kwan, Pak Kwan ya? Betul. Menurunnya omset ya Pak Kwan ya? Menurunnya omset. Mungkin Pak Heru kira-kira izin Pak? Gak ada jawaban, oke.
Siapa lagi ya? Siapa namanya Bu Meliana, papanya Bu? Pak Sanusi. Kasih dong Pak Sanusi. Maaf saya lupa nama Indonesianya. Pak Sanusi, kira-kira kalau bisnis sudah 50 tahun lebih, cara bisnisnya masih sama dengan berapa puluh tahun lalu saat kita dirikan, apa yang terjadi di tahun-tahun sekarang ini Pak Sanusi? Merosot. Merosot, penjualan juga ya Pak Ya. ya? Oke, makasih Pak Sanusi, Pak Kwan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah yang terjadi. Bisnis keluarga belum tentu bisa bertahan dari generasi ke generasi. Bukan salah generasi ketiga saja biasanya ya, karena terlalu kreatif, terlalu inovatif, akhirnya kebablasan, malah gak jalan, malah rugi kabeh gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau tidak ada perubahan juga akan terjadi demikian, cara lama tetap dipakai menghadapi hal yang baru, maka akan ada penurunan.